Indonesia adalah negara yang memiliki populasi Muslim terbesar di seluruh dunia. Pada saat ini, diperkirakan bahwa jumlah umat Muslim mencapai lebih dari 200 juta jiwa. Sebelum menjadi negara Republik Indonesia, dahulu Indonesia dikenal dengan nama Nusantara, yang berarti gugusan pulau-pulau tersebar di antara benua Asia dan Australia. Bagaimanakah Islam bisa menjadi agama mayoritas di Nusantara? Kami mencoba menelusuri penyebaran agama Islam melalui keberadaan aksara Arab di Nusantara. Seiring berkembangnya agama Islam di Nusantara, para ulama kemudian menciptakan satu aksara yang disebut Pegon. Aksara ini adalah aksara Arab yang dimodifikasi untuk menuliskan bahasa Jawa, Madura, dan Sunda. Para ulama menciptakan aksara Pegon agar lebih mudah mempelajari agama Islam. Dalam penelusuran, kami mendapatkan naskah kuno berangka tahun Arab 1347 Masehi dalam aksara Pegon. Diduga kuat, ini adalah naskah tertua dalam aksara Pegon di Nusantara yang pernah ditemukan. Naskah kuno ini ditulis pada kulit kayu atau deluang dengan sampul tipis berbahan kulit binatang. Nah, ini kitab kuno yang saya dapatkan dari Mataram, Kota Lombok, yang menurut saya nilai sejarah yang sangat tinggi. Di sini saya dapatkan dari Tuan Guru di Lombok yang hanya berpesan, ini saya titip kitab ini. Isi kitab ini antara lain tentang kehidupan Rasulullah, tentang perjalanan Nabi, tapi karena pada saat masuknya Islam ke Indonesia, di sini sudah ada kebudayaan-kebudayaan yang melekat sejak nenek moyang, sehingga di kitab ini pun dikatakan berkolaborasi antara Jawa dan Arab. Islam masuk ke Indonesia ini tidak bisa semerta-merta ajaran Arab harus saklek. Ternyata para wali saat itu mengajari untuk masuknya Islam ke Indonesia ini harus bisa menyelaraskan dengan kebudayaan apa yang ada. Diduga kuat, ini adalah naskah tertua dalam aksara Pegon di Nusantara yang pernah ditemukan. Siapa pengubahnya? Belum diketahui. Ya, kitab ini merupakan satu naskah kuno yang menurut pengamatan saya ini adalah naskah tertua yang ada di Jawa. Naskah ini ditulis pada tahun 1347 Masehi. Sebagaimana tertera dalam 3 lembar terakhir, ini ada tulisan Bihamdillah wa aunihi 1347 Sanah Mim, yang artinya dengan memuji kepada Allah dan memohon pertolongan kepada Allah tahun 1347 Miladiyah atau Masehi. Dari apa yang ada di dalam naskah ini terdapat tulisan-tulisan yang berhuruf Arab dengan gaya khot naskhi yang sederhana, namun menggunakan bahasa daerah atau bahasa lokal. Naskah ini berisi tembang-tembang Jawa yang mengajarkan budi pekerti. Wus tinutur tingkahe Raden Bentar, Kanjeng Nabi ame hersi, tur mesem panobdanaya, wus amusuk pati nira, Norawani Bagindang Ali, yen amusuwa uripna yekti tan kuat, wong kuat ana ingkang luwih kuat, wong wani ana kang wani, ojo ngujub siro. Dan pada akhir naskah berisi puji-pujian
dan permohonan pertolongan kepada Allah. Bihamdillah wa aunihi alfun wa salasumi'ah wa sab'ah wa arba'in sanah mim au miladiyah. Artinya dengan memuji kepada Allah dan memohon pertolongan Allah, tahun 1347 Masehi. Aksara Arab juga ditemukan pada piring-piring porselen di makam Syekh Maulana Makdum Ibrahim atau yang dikenal dengan Sunan Bonang. Sunan Bonang yang hidup 1448 hingga 1525 Masehi dikenal sebagai penyebar Islam yang menguasai ilmu fikih, usuluddin, tasawuf, seni sastra, arsitektur, dan ilmu kedikdayaan. Memasuki kompleks makam Sunan Bonang yang berada di Kabupaten Tuban, Jawa Timur, peziarah akan menemui gapura yang bercorak Hindu-Buddha. Di dalamnya banyak terdapat hiasan piring porselen dengan ornamen motif bunga dan aksara Arab. Ini adalah makam Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah, wali penyebar agama Islam di Jawa Barat yang hidup tahun 1448 hingga 1558 Masehi. Makam Sunan Gunung Jati di daerah Cirebon, Jawa Barat memiliki ciri arsitektur Jawa, Cina, dan Arab. Pada interior ruangan tampak arsitektur Cina dan dindingnya berhiaskan piring-piring porselen berbahasa Arab. Sunan Gunung Jati secara mengagumkan mempertautkan sejarah Jawa dengan pengaruh Islam dan budaya Cina. Bukan hanya pada dinding, piring-piring porselen yang berumur ratusan tahun ini juga banyak terdapat di sepanjang jalan menuju makam. Saya akan lihatkan salah satu piring porselen yang bagi kita bisa menjadi gambaran yang memperlihatkan jejak-jejak bahasa Arab di Nusantara. Misalnya di salah satu piring porselen ini kita bisa baca sebuah teks berbahasa Arab yang isinya kurang lebih menegaskan keesaan Tuhan dan kerasulan Muhammad. Kalau boleh saya bacakan isinya, berbunyi Allahu wahdahu la syarikalah Muhammadar Rasulullah fa innaka mansur. Jadi itu salah satu piring porselen yang menghiasi sepanjang dinding gerbang ini, ya, di samping piring-piring porselen yang bermotifkan Cina dan Eropa. Ini adalah satu lawang menuju dapur, ya. Kita salah satu ornamen yang terdapat di sini yang dikenal dengan sebutan serabat terletak di atas saya ini dalam teks yang sepenuhnya beraksara Arab, dan kita bisa membaca angka tahun 1318. Diperkirakan itu angka tahun Masehi. Nah, selain teks itu kita juga bisa melihat ada kaligrafi di sini, kaligrafi yang dipandukan dengan motif hias Cirebon. Dan
juga kaligrafi yang sepenuhnya teks Arab di sebelah kiri saya. Kita akan melihat ornamen-ornamen juga berupa piring-piring porselen bermotifkan Cina dan Eropa di sepanjang dinding bangunannya. Hiasan itu konon dibawa oleh istri sang Sunan, Ong Tien Nio, putri Kaisar Honggi dari dinasti Ming. Lukisan kaligrafi kaca telah dikenal di Cirebon sejak abad ke-17. Lukisan kaca dijadikan media dakwah Islam. Gambar-gambarnya selalu berhubungan dengan Islam, seperti kaligrafi berisi ayat-ayat Al-Quran dan hadis. Proses melukis kaca tuh ibaratnya menyediakan sketsa dulu, bikin sketsa di kertas dengan media yang terbalik nantinya. Kalau ini kan lukisan kaligrafi seperti ini, udah bikin sketsa yang di atas kaca, kan bentuk kaligrafinya kan terbalik. Nanti kalau udah jadi prosesnya seperti ini bentuknya. Jadi yang mulanya terbalik sekarang jadi benar lafaz Arabnya. Jadi harus bisa menulis kebalikannya. Lukisan kaligrafi Semar itu ya ibaratnya seperti ini lukisannya. Ini seperti ini. Dan lafadznya itu yang paling diminati sama orang tuh ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim, terus lanjutannya 2 kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah, sini arah depan sampai ke sini, terus Muhammad Rasulullahnya ke sini. Terus kalau bunganya itu Allah sama Muhammad. Lukisan kaligrafi seperti itu. Sekarang kita berada di Museum Cakrabuana Kabupaten Cirebon. Kita akan melihat koleksi-koleksi apa yang ada di dalam Museum Pangeran Cakrabuana. Mari teman. Ini adalah serabat. Serabat sendiri artinya mingser saking abad atau pergeseran dari abad Hindu ke Islam. Kita lihat di sini ada motif Ganesha yang kita tahu adalah motif Hindu. Sedangkan kalau kita lihat isinya ini ada syahadat, ada kalimat tauhid, dan isim-isim Arab yang kalau dulu berfungsi sebagai tolak bala. Ini bentuk sinkretisme budaya antara Hindu dan Islam, dan ini dibuat oleh Raden Saleh tahun 1908. Ini kita lihat kaligrafi
yang termutakhir. Ini berkembang sekitar tahun 90 sampai dengan sekarang. Kita lihat ini khotnya sudah mengenal khot Arab. Khot apa ini? Nasak ya, naskhi. Tapi kita lihat ornamennya, iluminasinya, ini Megamendung. Yang Cirebon mengakui itu adalah motif khas Cirebon. Kemudian ada motif sulur-suluran dan motif sawah. Ini perpaduan antara budaya Arab dengan budaya lokal. Batik kaligrafi diperkirakan sudah ada di Nusantara sejak abad ke-16. Di masa Kesultanan Demak, banyak pembatik yang membuat kain bermotifkan aksara Arab. Batik bermotif aksara Arab ini awalnya dipakai untuk membungkus Al-Quran. Motif batik aksara Arab yang mengandung kalimat dalam Al-Quran hanya dipergunakan untuk upacara religi. Kain ini dipakai sebagai imamah. Imamah atau sorban penutup kepala para datuk, para ulama yang ada di sana ketika memimpin upacara adat, upacara keagamaan, dan upacara kenegaraan. Fungsinya apa? Sebagai pengingat bahwa di atas segalanya itu ada Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ulama itu selalu berdoa, Allahumma alhimni rusydi wa a'idni min syarri nafsi. Ya Allah, semoga kiranya panjenengan selalu memberikan saya ilham akan kebenaran dan saya berlindung atas keburukan-keburukan diri saya sendiri. Jadi ketika menggunakan kain ini, walaupun idenya itu luar biasa, bisa membawa maslahat buat umat, bisa membawa manfaat bagi masyarakat, bisa memajukan bangsa dan bernegara, seorang ulama tidak boleh lupa bahwa keseluruhan itu datangnya dari Gusti Allah. Sebuah pola batik yang mengandung kalimat tauhid berasal dari abad ke-18 dipergunakan sebagai penutup keranda jenazah. Ini batik motif semen Sidorojo Sunyoruri dipakai untuk penutup jenazah. Semen Sidorojo itu berkembang waktu zamannya Pakubuwono keempat. Sidorojo itu Sido itu jadi atau menjadi, jadi untuk menjadi yang dicita-citakan atau kedudukan yang tertinggi. Untuk Sunyoruri bisa berarti ke alam yang sepi, sunyi, sampai ke alam yang abadi. Jadi untuk luruh menutup jenazah bisa langgeng lancar ke alam yang kekal abadi. Surat-surat Melayu abad ke-19 beriluminasi atau berdekor dengan bermacam pola, dapat dipandang sebagai jagat kecil peradaban Nusantara. Ini adalah warisan budaya Indonesia berupa surat raja-raja Melayu
yang beriluminasi. Di surat ini disebut surat emas karena surat ini menggunakan tinta emas. Jadi tinta emas digunakan untuk menghiasi gambar-gambar yang ada di dalam surat-surat yang kita miliki. Surat-surat itu bukan hanya indah dalam hiasan, tapi juga indah pada tulisannya. Ini adalah surat Raja Ali, berasal dari Riau, yang bertahun 1849. Surat Raja Ali ini surat yang untuk mengucapkan surat duka cita untuk dari Raja Ali ketika Raja Willem meninggal. Ini dihias dengan begitu indah. Surat beriluminasi sekaligus melambangkan pertemuan antara timur dan barat. Surat dari Madura ini juga menarik karena ada pengaruh dari Eropa. Pengaruh dari Eropa kita lihat dari motif bunga yang digunakan untuk menghias surat. Di sini kita lihat adalah motifnya motif anggur. Ini tradisi anggur itu bukan tradisi dari lokal. Biasanya surat-surat yang dari Eropa itu dari pemerintah Hindia Belanda banyak menggunakan motif-motif anggur. Nah, ini di surat ini digunakan itu motif anggur. Nah, yang khas dari surat ini adalah kepala suratnya itu menggunakan bola api, tetapi tetap menggunakan kaulu al-haq. Surat-surat itu menyajikan informasi tentang hubungan politik, diplomatik, dan ekonomi. Ini ada surat dari Pontianak dan isinya menyatakan bahwa dapat 12 pucuk senjata. Kemudian bingkisan yang diberikan kepada pemerintah Hindia Belanda adalah 20 benggol emas. Surat ini bertahun 17 Mei 1823. Surat beriluminasi menjalin hubungan para penguasa Nusantara dengan para pejabat dari Eropa. Dalam rentang waktu yang panjang tersebut, aksara dan bahasa Arab telah menjadi bagian penting dalam ekspresi kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya di Nusantara.